Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan NIM 230507612. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas apresiasi puisi minggu kedua, yakni menganalisis struktur batin dan struktur fisik pada puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Berikut analisisnya. Sebelum saya memberi penjelasan lebih lanjut, saya ingin memaparkan materi dari struktur fisik dan struktur batin dalam puisi. Struktur fisik dan struktur batin itu adalah dua komponen penting yang dapat membantu memahami dan mengapresiasi karya puisi untuk lebih dalam. Nah, dari struktur fisik puisi itu mencakup aspek-aspek yang dapat diamati secara langsung dari bentuk dan tampilan puisi. Seperti satu, ada diksi. Diksi itu pilihan kata-kata. Itu termasuk juga dari struktur fisik puisi ya. Nah, pilihan kata ini mencakup bagaimana kata-kata konkret, abstrak, formal, informal, arkais, atau modern yang memberikan warna tertentu pada puisi. Lalu yang kedua itu ada tipografi. Tipografi adalah bentuk visual dari puisi, termasuk panjang baris, bentuk bait, penggunaan huruf kapital, penempatan kata, dan penggunaan tanda baca. Nah, tipografi ini juga dapat mencerminkan intensitas emosi, ritme, atau pesan tertentu dalam puisi. Lalu yang kedua, itu ada rima. Rima yakni pola persamaan bunyi di akhir kata-kata dalam satu bait atau antara bait-bait dalam puisi. Rima ini membentuk musikalitas puisi dan memberikan kesan tertentunya. Lalu selanjutnya ada irama atau ritme. Irama ini mengacu pada pola alunan bunyi pada dalam puisi yang ditentukan oleh jumlah suku kata, tekanan, dan panjang pendeknya kata-kata dalam satu baris. Lalu selanjutnya ada citraan atau imagery. Penggunaan kata-kata itu yang menciptakan gambaran mental pada pembaca melalui penggambaran panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengecapan. Lalu selanjutnya ada majas. Majas atau figurative language, penggunaan gaya bahasa kiasan seperti metafora, simile, personifikasi, hiperbola, dan sebagainya. Majas ini digunakan untuk memperkaya makna dan memberikan efek estetis pada puisi. Lalu selanjutnya adalah enjambement. Enjambement ini suatu pemutusan kalimat atau frasa yang dilanjutkan ke baris berikutnya tanpa adanya tanda baca yang mengakhiri baris tersebut. Teknik ini tuh memberikan ritme yang lebih dinamis dan memperkuat makna itu sendiri. Tadi struktur fisik puisi. Lanjut struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini adalah elemen-elemen yang berkaitannya dengan makna yang terkandung dalam puisi, yang lebih bersifat abstrak dan mendalam. Yang termasuk itu ada tema itu di pokok. Yang kedua ada nada. Terus yang ketiga ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Amanat ini biasanya juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh penyair. Lalu yang kedua, selanjutnya ada perasaan atau emotion, emosi perasaan yang dirasakan oleh penyair yang diungkapkan melalui puisi tersebut. Lalu ada simbolisme. Simbolisme ini termasuk penggunaan simbol atau lambang yang memiliki makna tertentu di luar makna harfiahnya. Saya ingin menjelaskan struktur batin dalam puisi W.S. Rendra yang berjudul Surat Cinta, yang mana saya kejelasan yang satu ada tema utama dari puisi ini adalah cinta yang tulus dan mendalam. Puisi ini mengekspresikan cinta sebagai sesuatu yang sangat pribadi, intim, dan mengandung perasaan yang dalam. Terlihat dari isi puisinya sendiri, Rendra ingin mengajak untuk menikah untuk sang kekasih tersebut. Lalu yang kedua ada nada. Nada dalam puisi ini tuh cenderung lembut, penuh kasih, dan reflektif. Rendra menggunakan nada yang tenang, melankolis untuk mengungkapkan perasaan cinta yang dalam dan penuh makna. Lalu yang ketiga ada amanat. Amanat dari puisi ini tuh
adalah menghargai, menghayati cinta sebagai sesuatu yang suci dan mendalam. Puisi ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna cinta yang sejati, bukan sekedar dalam ungkapan, tapi dalam perasaan yang sebenarnya. Lalu yang keempat itu adalah perasaan. Perasaan yang terkandung dalam puisi ini cinta yang penuh kehangatan, ketulusan, dan mungkin sedikit kerinduan ya. Ada kesan bahwa cinta yang diungkapkan dalam puisi ini bersifat mendalam dan tidak terbatas oleh waktu. Nah, jadi puisi ini tuh sebagai karya yang menyentuh hati dan meresap ke dalam jiwa pembacanya. Saatnya masuk struktur fisik puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Nah, struktur fisik ini mengacu aspek-aspek formal seperti diksi, tipografi, rima, dan citraan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, dalam analisisnya, yang pertama diksi. Dalam surat cinta ini Rendra menggunakan diksi yang sederhana namun penuh dengan makna yang sangat dalam. Pilihan kata-katanya cenderung langsung dan lugas, tetapi kaya akan nuansa emosional. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati menciptakan suasana yang mendalam dan reflektif. Lalu yang kedua ada tipografi. Tipografi dalam puisi ini tuh sangat sederhana dengan baris-baris puisi yang tidak terlalu panjang. Puisi ini tidak menggunakan pola bait yang ketat yang memungkinkan pembaca untuk merasakan aliran emosi secara lebih bebas. Tapi struktur tipografi ini dalam puisi yang mencerminkan sifat percakapan atau tulisan surat yang sesuai dengan judul dan tema puisi. Lalu selanjutnya ada rima. Rima puisi ini tidak terlalu terikat pada pola rima yang ketat. Rendra lebih fokus pada aliran dan ritme alami bahasa untuk menyampaikan perasaannya. Tapi kadang ada rima internal dan emosi atau asonansi yang memperkuat musikalitas puisi, tapi tidak menjadi perhatian utama dalam struktur fisiknya. Lalu selanjutnya ada citraan. Citraan puisi ini menggambarkan perasaan cinta dan kerinduan. Rendra menggunakan bahasa yang memvisualisasikan perasaan tersebut, seperti melalui ungkapan yang melibatkan panca indera, misalnya seperti ombak menyentuh pantai, untuk menggambar keperasaan yang berulang-ulang dan mendalam. Lalu selanjutnya ada enjambeman. Enjambeman ini dimana kalimat atau frasa berlanjut satu baris ke baris berikutnya tanpa tanda baca yang mengakhiri baris tersebut. Teknik ini menciptakan aliran yang lancar, menambah kedalaman emosi pada puisi Surat Cinta. Lalu terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakannya cenderung metaforis dan simbolis, dengan penggunaan kiasan yang halus untuk menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang universal dan abadi. Nah, itu tadi paparan analisis struktur batin dan fisik dari puisi W.S. Rendra yang berjudul Surat Cinta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.